Oke guys, jadi ini rekaman ulang kedua gue. Sumpah gue udah amat sangat ngamut. Karena tadi ternyata pada saat gue lagi mau upload, gue cek ulang videonya. Itu like udah 17 menit, ternyata dari awal sampai akhir itu audionya tuh nggak kerekam sama sekali. Gue nggak tahu ini error di HP gue atau di error dari si mikrofonnya, I don't know. Tapi kayak super udah ngamut banget. Kayak have to redo all this again. Gue harus setup ulang lagi semua. But yeah, it is what it is. So yeah, again guys, so I have to go through again. So guys, jadi by the time kalian nonton ini mungkin sudah di tahun 2024, so pastinya gue mau mengucapkan Happy New Year to all of you. Semoga kita makin keren cetar badai dan pastinya salam cuan guys. Dan yang terpenting, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk akun gue semua kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke guys, it's a very hard buat gue get into the mood lagi. Karena gue udah sumpah gue udah kesel banget, kayak bete banget. Harus ulang ini semua lagi. Reaction gue udah pasti gak akan sama yang rekaman gue pertama. Respon gue saat nge-review ini semua, but bear with me guys. Oke, jadi hari ini cukup spesial karena gue akan nge-review salah satu koleksi gue yang bukan mainan, termasuk collectibles guys. Dan ini untuk kalian para pecinta musik pastinya kalian pasti bermanfaat karena hari ini gue akan nge-review koleksi gue yang adalah vinyl disc, piringan hitam musik daripada soundtrack Iron Man kedua yang dimainkan oleh AC/DC teman-teman. Nah ini di depan gue. Dan ini pas gue beli kondisinya itu masih tersegel, masih unopen. Cuman karena waktu itu gue beli, gue harus cek, gue buka. Dan gue juga dengerin lagunya juga. Dan ini gue waktu itu gak ada kepikiran sama sekali kayak buat back then belum kepikiran lah buat konten YouTube teman-teman. Jadi ini koleksi itu gue dapetin di sekitaran tahun, gue beli tahun 2021 gitu deh guys, around that year. Karena turntable-nya itu gue dikasih sama temen gue sebagai grup teman-teman gue sebagai kado birthday kalau nggak salah tahun 2020. You know who you are guys, thank you so much. Nah, jadi langsung tanpa basa-basi kita lihat aja. Ini basically packaging luarnya. Untuk turntable itu semua standar seperti ini packaging luarnya guys. Bentuk persegi seperti ini ya, hanya kardus seperti ini doang. Nah kalau teman-teman ingat zaman dulu kecil kita suka nonton filmnya itu laserdisc, bahkan belum kaset, laserdisc. Gue gak tau kaset sama laserdisc siapa yang duluan, tapi laserdisc lebih gede teman-teman. Ini seperti ini. Nah dia ada cover seal-nya juga, ini seperti ini teman-teman ya. Kayak kita lihat cover depannya dulu. Ini teksturnya itu sebenarnya metalik. Gue nggak tahu di kamera itu bisa kelihatan apa enggak, tapi sebenarnya ini kayak gloss metalik gitu. Nah ini ada cover luarnya ini. Gue pinggirin dulu cover luarnya. Nah ini kayak begini guys. Jadi begini, bahkan plastik ini semua masih ada, still intact di sini. Nah ini dia depannya itu artworknya dia pakai armor si Iron Man sama ini si War Machine ini yang kalau teman-teman ingat dia masih di hack sama yang bukan di hack lah, kayak dikontrol sama si Hammer Industries. Ya ini AC/DC grup band yang menyanyikan lagunya. Nah ini fontnya si Iron Man 2, gue suka font Iron Man. Sorry guys, it's really hard to get into the mood again, but kayaknya gue suka banget bagian belakangnya. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu dia ambil bagian dari artwork dari si body, si armor Iron Man itu sendiri. Jadi kayak ada siluet-siluetnya. Gue suka vibe ini, art reactornya juga setengah, shades, apps-nya, merahnya itu dapat banget. Di sini ada gue, hi guys, hi, meskipun gue GBT, oke. Nah jadi ini basically ada kedua kaset. Jadi masing-masing kaset itu ada dua side 1 sama side 2. Ini jadi 2 kaset. Ini judul lagunya teman-teman kalau penasaran bisa di pause, bisa dilihat, oke. Nah ini di bagian bawahnya ini ya record labelnya kali ya. Ini under Sony Music dan teman-teman ini tahun 2010 kan, kalau Iron Man yang pertama itu 2008, ini Iron Man yang kedua 2010 teman-teman. Oke, nah ini juga ada websitenya acdcrocks.com, teman-teman kalau mau cek bisa ke websitenya langsung lihat. Gue nggak tahu bisa accessible atau tidak. Ini juga ada ironmanmovie.com, gue nggak tahu accessible atau nggak, mungkin teman-teman bisa coba. Let me know if it works. Oke. Tanpa basa-basi langsung. Nah ini udah kebuka. Nah ini jadi dia kepisah teman-teman. Jadi ada, gue keluarin dulu. Ada 1 dan ada 2. Nah ada 2 seperti ini ya. Ini udah kosong, bolong. Nah tapi di tengah-tengah tuh dia kayak ada begini. Mungkin sebenarnya bisa dikeluarin sih. Gitu. Ya. Kayak ini kayak jadi keinget kayak Shazam. Si Shazam punya petir gitu teman-teman. Oke, nah ini kita lihat dulu. Nah, jadi piringan hitam seperti ini, teman-teman. Nah, gue sempet lihat di internet cara mereka ngebuat si piringan hitam ini. Jadi mereka tuh pakai semacam kayak, gue nggak tahu wax, gue nggak tahu plastik, mold, gue nggak tahu apakah vinyl atau apa, gue nggak tahu lah namanya. Pokoknya kayak udah bulat gitu, kayak wax gitu.
Terus dia masukin ke semacam mesin press, dia taruh kertasnya buat terus ditaruh di press sampai gepeng jadi begini. Terus nanti dia ada mesin buat motong sisi sampingnya buat dipotong buat dirapin, jadilah seperti ini teman-teman. Nah, ini piringan hitamnya standar, dia nggak ada warna-warna atau aneh-aneh. Nah, ini di sini ada kertasnya, ada tulisannya, ada AC/DC Iron Man 2. Tuh, jadi terus dia kasih tahu nih side B. Ini side D, ada judul lagunya ada 3 nih. 3. Nah, ini yang side C-nya. Ini lagunya ada 4, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, di sini teman-teman kayak garisnya ini mungkin kita bisa ngitung. Jadi, ini kayak track 1, track 2, track 3, track 4. Gitu, kayaknya teman-teman ya, kalau nggak salah. Oke. Ini gue masukin dulu ke sarungnya. Kita nggak akan dengerin semua lagunya. Gue cuman akan memilih lagu pertamanya, yang nanti kita lihat ya. Nah, ini ada sedikit artwork di covernya juga. Ini basically kayak personal AC/DC-nya dijelasin di sini. Tentang perasaan bisa pause. Tambah belakangnya ini seperti ini. Nah, tuh ya, tentang perasaan bisa pause. Nah, ini sama juga. Nggak beda. Nah, ini salah satu lagu yang kita akan lihat, dengerin nanti, Shoot to Thrill. Teman-teman ya. Oke. Nah, kita pinggirin dulu, kita set up si mesin turntable-nya dulu. Ini jadi tadi udah gue bukain. Oke. Where words fail, music speaks, teman-teman. Nah, ini gue punya turntable Get House, bukan disponsorin teman-teman, tapi kalau Get House kan mau sponsorin saya dengan senang hati gue terima. Oke. Thank you guys teman-teman yang sudah waktu itu memberikan gue kado ulang tahun Get House. Thank you so much turntable. Nah, cuma ini turntable-nya udah enak banget, dia udah ada speaker built-in di dalamnya, jadi gue gak perlu repot-repot cari speaker edition lagi. Tapi ada beberapa orang pecinta musik, mereka lebih suka yang nggak built-in gini speakernya, karena suaranya kurang crispy gimana gitu katanya. Oke, teman-teman, ini langsung gue angkat aja covernya. Nah, ini ada instruction how to play-nya. Gue angkat dulu. Nah, jadi kita akan dengerin 2 lagu. Lagu yang pertama Shoot to Thrill, kemudian lagu yang Highway to Hell ya teman-teman. Oke. Ini gue masukin langsung sini. Ini side A. Udah masukin lubang seperti ini. Nah, ini gue turn on. Oke, musik ke sini. Nah, ini gue angkat. Nah, ini karena ini dia lagu nomor 1, jadi gue harus agak arahinnya dia agak di bagian luar. Mudah-mudahan pas ya guys ya. Mudah-mudahan pas. I hope so. Oke. Enjoy the song guys. Nah, ini kalau teman-teman inget nggak, lagu ini itu munculnya pas kapan? Nah, gue kasih kalian waktu beberapa detik buat mikirin dulu. Yo, gila ya, kayak gue even nggak tahu tahu lah AC/DC, cuma nggak pernah dengerin lagunya, tapi tahu lagunya karena film Iron Man guys. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini itu di play-nya itu pas di scene opening Iron Man kedua, di mana si Tony Stark itu mau datang ke dia punya pembukaan expo. Jadi dia dari pesawat, dia loncat, turun ke bawah, terus pas landing di expo-nya, armornya dibuka semua, terus tadi dia pakai tuxedo suit. Gitu. Lagunya seperti ini teman-teman. Shoot to Thrill. Shoot to Thrill. Asik ya. Somehow lucu ya, kayak lagu itu bisa cocok sama sebuah film at the same time gitu. Kayak lu tahu lagunya itu karena nonton filmnya itu. Oke, itu lagu yang Shoot to Thrill teman-teman. Oke. Jadi kita akan dengar sekarang lagu yang di kaset yang satu lagi, piringan yang satu lagi di sisi belakang. Ini kalau nggak salah track paling terakhir. Highway to Hell. Oke, ini side D. Nah, ini side D, Highway to Hell. Apa ya Highway to Hell? Suruh mati. Oh no. Oke, jadi gue taruhnya agak mendekati ending lagu 2 deh ya guys. Oke, jadi nanti ini dicepetin aja sampai langsung ke Highway to Hell. Ternyata udah pas, gue taruhnya nggak jauh dari Highway to Hell.
Yo, teman-teman, kalian ada ingat lagu ini ada di scene mana? Silakan drop di kolom komentar. Gue gak akan spill, silakan drop di kolom komentar. Kasih tahu kira-kira scene yang mana ya guys ya. Gila. Menurut gue ini nostalgia banget. Nginget-nginget lagu ini. Nggak tahu kenapa ya dengan lagu ini tuh kayak dapet banget vibe Iron Man, kayak Iron Metal, laki banget. I don't know. Dapet aja gitu. Cocok aja ya lagu-lagu metal ya. Kita tunggu sampai live-nya guys. Ya, begitu guys lagunya. Oke. Jadi langsung saja kita review, kita kasih penilaian teman-teman. Balik lagi, kita kalau bahas dari segi packagingnya. Packagingnya nggak aneh-aneh. Ya kalau kaset vinyl itu standar semua begini guys. Mereka cuma kayak di karton begini doang, nggak ada apa-apa lagi. Ya, dan menurut gue sih bikin packagingnya menarik itu karena dia ada artwork si Iron Man-nya, kemudian ada kombinasi warna, ada glossy-glossy-nya, simple, gue suka ini. Nggak gimana-gimana, standar banget. So, jadi untuk dari segi packaging, gue akan kasih skor 3 out of 5. Bukan yang jelek, tapi standar aja nggak gimana-gimana buat gue, teman-teman. Kemudian, untuk dari segi produknya. Produknya sendiri ya, standar, piringan hitam bentuknya seperti ini, finishingnya seperti ini. How I wish menurut gue, karena gue juga punya beberapa piringan hitam lainnya, mereka bisa kombinasi warna. Ada warna merah, mungkin bisa warna let's say merah atau emas gitu kan. Jadi biar instead of cuma warna hitam doang, apalagi special edition Iron Man gitu. Terus mungkin di area sininya juga ada mungkin ada faceplate yang Iron Man instead of cuma kayak gini doang. Again, itu preference masing-masing. Tapi ya ini standar banget untuk daripada produknya. Gue suka dia punya cover-cover sarungnya ini. Bagus lah ya, bukan kertas. Biasanya mereka cuma pakai putih doang gitu teman-teman. So ya, jadi untuk dari segi produknya itu sendiri, kualitas produknya sendiri nggak banyak yang bisa dikomentarin, so I'm just gonna give a score 3 out of 5, very standard teman-teman. Oke, kemudian untuk daripada harganya, jujur gue lupa teman-teman, gue mencoba cari tahu harganya di tempat yang gue beli itu juga udah nggak ketemu historinya karena udah dari tahun 2020, 2021, tapi gue cukup yakin harganya itu kisarannya sekitar dari 700-an sampai sekitar 1 jutaan teman-teman. Nah memang rata-rata piringan hitam itu standarnya biasanya sih setahu gue ya, startingnya tuh around 300 atau 400 ribuan ke atas. Terus kalau misalnya udah edisi spesial khusus, itu udah mulai 1 jutaan ke atas, teman-teman. So ya, jadi waktu itu seingat gue kayaknya harusnya kisaran angkanya dari 700-an sampai sekitar 1 jutaan, teman-teman ya. Menurut gue ini worth it. Kenapa? Karena ini kondisi produknya itu sealed, kemudian ini tahun 2010, udah lama banget, masih good condition, lo mau nyari juga kayaknya udah agak susah, dan again ini collectible piece menurut gue. Iron Man soundtrack AC/DC. Jadi menurut gue sih worth it banget untuk entah lo pencinta Iron Man, entah lo pencinta musik, menurut gue ini koleksi yang worth it banget untuk kita punya teman-teman. Jadi untuk dari segi pricing, I'm gonna give a score 4 out of 5 teman-teman. Ya, jadi overall menurut gue ini koleksi yang unik. Gue nggak tahu sih di luar sana banyak orang yang review tentang piringan hitam atau apa nggak gitu, tapi menurut gue it's fun. Etan for Fun membuka tahun dengan review yang anti mainstream gitu, bukan mainan teman-teman. Gue enjoy meskipun tadi ada insiden di mana gue sudah rekam capek-capek lagi mau upload atau ternyata suara yang nggak keluar, agak bikin mood drop, kita score setup ulang lagi, but again it's okay, bearable ya teman-teman. Tapi tolong please lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng teman-teman. Dan kalau misalkan ada request, ada feedback, silahkan drop di kolom komentar. Dan teman-teman nggak sabar untuk ketemu kalian lagi di episode lainnya di channel cerita kita, pastinya di Etan for Fun.